Silakan. Shalom semuanya. Jadi bagi yang belum kenal, nama aku Jolin dan sekarang kesibukanku itu kerja sambil kuliah. Dan di kesempatan di siang hari ini aku mau bagi sedikit soal kesaksian hidup aku. Jadi sedikit background, aku ini berasal dari keluarga yang non-Kristen ya. Jadi keluarga aku ini Buddhis dan biasanya dulu dari kecil sampai SMP hampir tiap minggu itu aku ke Vihara. Jadi aku ada belajar agama Buddha gitu kan. Tapi dari SD sampai SMA orang tua aku ini nyekolahin aku di sekolah Kristen. Jadi sebenarnya dulu aku memang lebih condong ke Kristen karena kan 5 hari dalam seminggu, sedangkan minggu itu cuma sehari. Jadi aku ada belajar soal Yesus, baca Alkitab, doa dan lain sebagainya. Tapi dulu aku ini dikenal sebagai orang yang aku bukan rekayasa ya, tapi biasanya kalau misalnya aku tanya ke temanku, mereka cara mendeskripsikan aku itu gimana atau first impression mereka terhadap aku itu gimana, mereka biasanya bilang aku ini kayak anak baik, anak soleh, polos gitu kan, pendiam dan segala lain sebagainya. Dan tanpa sadar aku mulai mengadopsi hal itu sebagai identitas aku. Jadi dulunya aku pikir kalau aku ini udah cukup baik, aku udah anak baik dan mungkin anak Tuhan gitu kan. Padahal aku belum bertobat dan aku nggak serius sama Tuhan. Dan dulu ini waktu sekolah biasanya lah anak muda ini kan suka ikut-ikut teman. Jadi kalau temanku ini contek, aku pun contek. Kalau temanku gosip, aku pun ikut gosip gitu. Karena kan aku punya rasa besar untuk fit in sama kelompok temanku. Dan singkat cerita itu waktu SD. Terus waktu SMP, ceceku ini dia kan satu sekolah sama aku, sekolah Kristen. Dan aku nggak tahu kenapa dia kesamber apa tiba-tiba di mobil ini dia baca Alkitab. Nah, aku kan tukang ikut-ikut orang ya. Jadi aku juga ikutin ceceku ini baca Alkitab. Dan baca Alkitabnya itu di mobil mau OTW ke sekolah dan di pagi-pagi. Jadi kalian bisa bayangin ya, kayak aku nggak fokus, aku ngantuk banget karena pagi-pagi, tapi aku coba baca Alkitab. Dan sebenarnya waktu aku baca itu aku bukan karena sayang Tuhan, bukan karena aku pikir itu perlu, tapi karena aku mau ikutin ceceku aja. Jadi waktu aku baca ini aku nggak ngerti dan aku pikir udah aku sekedar baca aja udah oke gitu. Dan di sana aku masih punya kepercayaan yang tinggi terhadap diri aku sendiri kalau aku itu good enough gitu. Dan singkat cerita, waktu COVID datang, waktu COVID melanda ini aku SMA. Dan kan COVID berarti semua serba online ya, nggak sekolah lagi. Jadi aku stop baca Alkitab. Jadi praktek kekristenan yang aku masih adopsi dia saat itu cuma doa. Karena kan memang dari SD udah diajarin doa. Dan doanya itu aku bisa bilang sekarang kalau aku nggak ada respect sama sekali sih sama Tuhan. Karena doanya itu setiap hari hal yang sama, kata-kata yang sama. Dan aku cuma doa makan sama tidur. Dan menurutku itu udah good enough. Menurutku aku udah anak baik, aku udah anak Tuhan gitu kan. Dan waktu COVID itu kan semuanya serba online, serba digital. Sekolah pun online, segala sesuatu harus pakai HP. Dan di sana aku nggak sadar, tapi sekarang looking back, aku yakin banget aku jatuh ke dalam penyembahan berhala. Dan mungkin kedengarannya agak dramatis ya, tapi segala sesuatu yang kita taruh di atas Tuhan kan namanya penyembahan berhala. Dan dulu penyembahan berhalanya aku itu kayak internet atau HP. Kan segala sesuatu kan waktu online, waktu COVID harus pakai digital, harus pakai teknologi. Dan dulu aku setiap bangun waktu sekolah, kalau misalnya ada waktu luang, aku pasti selalu main YouTube, TikTok. Dan dulu aku suka K-pop kan, jadi ya itulah setiap hari yang aku hiasin hariku gitu. Dan parahnya itu aku masih percaya kalau aku masih anak Tuhan, aku good enough. Aku nggak tahu kalau aku ini orang berdosa, dan itu betulan menjadi batu sandungan yang besar banget buat aku. Dan meskipun aku jatuh dalam hal itu, dan mungkin bagi kita semua ini anak muda, itu kedengarannya kayak biasa aja ya kan, semua orang pada main TikTok, semua orang pada buka sosmed kan. Tapi kalau udah eksesif itu aku percaya banget itu nggak boleh. Dan kerennya banget kan keluarga aku bukan keluarga Kristen, aku nggak ada Christian influence di sampingku. Terus waktu COVID itu kan terisolasi ya, tapi Tuhan masih ada karyanya, tangannya mau ngejangkau aku. Dan cara Tuhan ngejangkau aku itu menurutku luar biasa sih. Tuhan itu menjangkau aku itu lewat hal yang aku sedang addicted pada hal saat itu, yaitu lewat internet atau lewat HP.
aku lupa gimana caranya, tapi waktu aku scroll YouTube ya, tiba-tiba ada lagu rohani yang lewat. Aku dulu bukan orang yang suka dengan lagu rohani, tapi waktu itu tiba-tiba ada lagu rohani lewat, kayaknya kalau nggak salah itu lagu Hillsong deh. Terus karena out of guilt, kalau aku scroll past gitu, aku dengerin. Terus tapi aku percaya itu bukan kebetulan, karena waktu aku dengerin, aku perhatiin liriknya, dan liriknya itu sangat menyentuh aku. Biasanya aku kalau worship itu aku nggak pernah perhatiin liriknya. Kadang pun waktu nyanyi aku salah-salah liriknya. Tapi waktu itu Tuhan bantu aku untuk coba baca dan renungin liriknya, dan aku tersentuh sama liriknya. Dan dari sana perhatianku sama Tuhan mulai meningkat sedikit demi sedikit. Baru tuh cara Tuhan ngejangkau aku lagi itu tetap lewat HP, lewat internet, yaitu yang kedua lewat aplikasi namanya TikTok. Terus dia ceritanya mirip sama YouTube, kan aku scroll TikTok kan, kayak buat kesenangan aku sendiri. Tiba-tiba lewat algoritma kayaknya ada pendeta khotbah atau ayat al-firman deh. Terus sama juga mirip kayak cerita YouTube itu, karena out of guilt kalau gue scroll gitu, jadi aku dengerin. Walaupun aku dengerinnya itu kayak setengah hati gitu sambil kerjain hal lain. Tapi dari sana perhatianku sama Tuhan mulai meningkat lagi. Dan singkat cerita, lewat beberapa minggu aku tiba-tiba ada kerinduan buat cari gereja online. Tapi kerinduannya itu tetap berakar dari, oh aku ini anak baik, kan kayaknya anak baik kayaknya ke gereja deh. Jadi aku cari gereja online, dan aku cari yang durasinya pendek-pendek, karena menurutku ya itu udah good enough gitu buat Tuhan. Aku sampai sana masih dalam self-righteousness-nya aku. Dan tapi luar biasanya dari sana Tuhan mulai memikat perhatianku sedikit demi sedikit, walaupun aku belum bertobat ya. Tapi singkat cerita, lewat beberapa minggu lagi Tuhan membuat aku untuk coba datang ke Dia dalam doa. Jadi waktu itu di hari itu aku lagi sendirian di rumah, dan aku di kamar aku berlutut, aku buka lagu rohani, terus aku berdoa. Dan aku bisa bilang ya, sampai sana di hidup aku, sampai di titik itu di hidup aku nggak pernah kayaknya, aku ingat kayaknya nggak pernah deh confess dosaku ke Tuhan, karena saking aku merasa aku good enough banget itu. Dan itu bahaya banget sih. Bahkan di sampai aku berlutut sana, aku nggak confess dosaku, aku malah kayak aku bilang ke Tuhan kalau Tuhan aku mau deh Tuhan ubah hatiku sesuai yang Tuhan mau. Dan singkat cerita, doa itu lewat, hidupku nggak berubah, masih gitu-gitu aja. Aku masih nggak peduliin Tuhan, aku nggak respect Tuhan. Aku cuman pandang Tuhan sebagai genie yang ngejagain aku, yang ngekabulin doaku, bukan sebagai juru selamat. Dan tapi aku percaya waktu aku doa yang berlutut itu, Tuhan dengar. Baru tuh lewat beberapa minggu, tiba-tiba suatu hari aku lupa gimana juga ya, aku udah agak lama sih, aku lupa, cuman aku lagi scroll kayaknya artikel apa gimana deh. Terus pas artikelnya itu ngomongin tentang penyembahan berhala, dan aku di saat itu, di poin itu di hidup aku nggak tahu penyembahan berhala itu masih exist di sekarang, karena kan nampaknya itu sangat Old Testament banget ya. Jadi aku nggak sadar kalau penyembahan berhala itu masih ada. Dan ketika aku baca artikel itu, terus aku sadarin kalau selama ini aku udah menyakitin hati Tuhan. Itu betul-betul aku terpuruk banget, hatiku betulan, pikiranku stres, hancur. Kayak aku nggak pernah nyangka kalau aku berdosanya separah ini. Karena sebelumnya itu aku pikir aku udah good enough kan. Singkat cerita, setelah aku sadar itu, Tuhan aku hancur. Semua image yang aku pikir kalau aku itu good enough, semua itu hilang, digantiin sama pikiran kalau aku ini betulan seorang berdosa, dan aku tahu aku layak ke neraka, dan aku tahu nggak layak kasihnya Tuhan. Dan sebenarnya waktu itu pengetahuanku tentang Tuhan masih limited ya. Aku masih belum ada gereja, dan aku nggak begitu serius sama Tuhan. Tapi satu hal yang aku ingat tentang Tuhan itu, Dia itu pengasih, pengampun, dan Dia itu juru selamat. Jadi waktu aku nangis, waktu aku kayak betulan terpuruk banget, aku betulan kayak crying out ke Tuhan, ya Tuhan, mereka bilang kamu ini pengasih, kamu maha pengampun, kamu juru selamat, bisa nggak tolong bantu aku, karena aku tahu aku bakal binasa kalau nggak ada Engkau gitu. Jadi singkat cerita, aku nangis, kayaknya aku nggak pernah nangis separah itu deh selama hidup aku kan, karena betulan itu struck aku banget.
Jadi setelah aku mulai tenangin diri sedikit, aku buka HP aku, terus aku delete semua lagu, foto-foto K-pop yang aku simpan, aplikasi, gue semua yang aku selama ini terpikat, aku delete semua. Baru tuh singkat cerita, hari itu lewat, terus keesokan harinya, aku kayak rasanya kayak, mungkin ini kedengaran klise ya, tapi kebetulan aku rasa kayak orang baru. Kayak pikiranku, hatiku semua berubah. Dulunya itu cuman mau hidup buat kesenangan aku sendiri, buat keinginan aku sendiri, dunia aku sendiri. Tapi setelah hari itu, kebetulan setiap hari yang aku bisa pikirin itu cuman Tuhan, cuman gimana cara senangin Tuhan. Dan bersamaan dengan itu, Alkitab itu sebelumnya aku bacanya kayak ngebosanin gitu, terus ngantuk-ngantukan kan. Sekarang habis kejadian itu, Alkitab itu kayak rasanya kayak buku baru buat aku. Kayak semua kata-kata yang menurutku itu cuman sekedar kata-kata, sekarang jadi kata-kata hidup dan sebagai janji yang aku pegang sampai sekarang. Kebetulan waktu itu aku kan belum ada gereja, terus aku kayak nggak begitu ngerti tentang kekristenan kan, tapi aku percaya ada sesuatu yang terjadi di aku, cuman aku nggak tahu itu apa. Dan waktu itu masih COVID, dan di saat aku udah bertobat itu, aku merasa kayak hubungan aku sama Tuhan itu personal banget sih, karena cuman aku sama Tuhan, nggak ada gereja, nggak ada komunitas, nggak ada lain-lain. Walaupun aku masih mau, cuman di saat itu kan masih COVID kan. Jadi aku berulang ngerasa kayak Tuhan sahabat aku, Tuhan pastor aku yang ngajarin aku, Tuhan segalanya aku gitu. Jadi singkat cerita, habis aku bertobat, aku pikir ngejalanin hidup sebagai Kristen itu kayak fine-fine aja ya kayaknya. Tapi dari sana aku sadar seiring berjalannya bertahun-tahun gitu, kalau ada banyak tantangan sebagai Kristen. Tantangan yang aku ngalamin itu yang pertama kayak tantangan society. Kan aku dulu orangnya kan suka fit in ya, suka ikut-ikutin teman. Dan ketika aku udah bertobat, kan pasti aku percaya prinsip orang Kristen sama prinsipnya dunia pasti beda ya. Cara hidup mereka pasti beda. Dan ketika aku udah bertobat, aku ngerasa aku lebih susah untuk fit in, dan teman-temanku dulu yang aku dekat sekarang udah mungkin kurang dekat. Dan aku pernah kayak bilang ke Tuhan kayak, Tuhan kayak kenapa ya kayak temananku jadi kayak gini gitu. Jadinya aku lebih sering rasa kesepian gitu. Tapi puji Tuhan, di saat itu aku juga lagi pengen banget ada di gereja. Puji Tuhan, Tuhan kirimin aku gereja ini, terus aku bisa tanam di Cool Shine 5. Aku bersyukur banget. Terus itu tantangan yang pertama. Terus aku juga ada tantangan yang kedua, itu tantangan keluarga. Di sampai sekarang keluargaku itu bukan orang percaya, dan bukan keluarga intiku aja, tapi keluarga besarku juga semua orang itu Buddhis, cuma aku sendiri yang Kristen. Dan jujur itu nggak mudah banget untuk jalanin itu, karena rasanya kayak aku nggak ada teman untuk aku ajak ke gereja bareng, nggak ada teman untuk ajak doa bareng, baca firman bareng. Dan kadang aku kayak pertanyakan ke Tuhan gitu, karena di keluarga aku paling muda, terus di antara sepupuku itu aku juga termasuk kalangan yang muda. Jadi kalau misalnya aku mau keluarin pendapat, rasanya nggak ada yang mau dengerin. Jadi aku kadang tanya ke Tuhan kayak, Tuhan kenapa kamu panggil aku duluan gitu, kenapa nggak orang kayak lebih dewasa, kayaknya mereka lebih gampang deh ngelit orang lain ke Tuhan. Tapi aku percaya Tuhan pasti ada alasan panggil aku. Dan setiap kali aku kayak nangis, kayak ngerasa kesendirian di keluarga, Tuhan selalu ingatin aku kalau kayak Tuhan selalu ingatin aku kalau aku nggak sendirian, dan Dia pasti will bring me through it gitu. Dan tantangan yang terakhir yang aku masih struggle sampai sekarang ini itu tantangan internal. Jadi aku percaya kalau semua orang Kristen pasti nggak apa, thank you. Tantangan internal, jadi aku percaya semua orang Kristen pasti masih face with temptation ya. Aku pribadi juga masih, semua orang bertobat, aku juga masih kadang jatuh bangun dalam dosa. Dan hal yang aku masih struggle sampai ini itu, kan setiap hari aku kan kuliah sambil kerja, jadi kadang pulangnya agak larut malam, dan biasanya habis aku beres-beres badan gitu, aku sukanya scroll HP. Padahal itu jam-jam yang paling bagus banget buat kasih buat Tuhan. Karena setelah aku scroll HP, aku agak ngantuk. Jadi kadang baca firman, doa itu aku ngantuk-ngantukan. Dan aku sekarang masih coba untuk ngedisiplinkan diriku sendiri untuk
kasih waktu yang terbaik buat Tuhan. Dan sebenarnya kayak testimoni aku agak simple ya, cuman aku berharap dari testimoni aku ini kita semua bisa sadar kalau no one is ever good enough gitu. Kayak aku dulu tingkat self righteousness aku itu kayak memang kurang ajar sih. Aku kebetulan kayak pikir aku orang lain bilang tentang aku kalau aku itu udah anak baik, anak soleh gitu kan, dan aku percaya. Terus aku percaya banget kalau seorang nggak sadar kalau dia itu orang berdosa dan layak binasa, dia nggak bakal sadar kalau dia perlu Tuhan kayak aku dulu. Dan aku berharap kalian bisa semua sini bisa sadar kalau semua orang perlu Tuhan. Dan aku juga mau coba encourage kalian kalau misalnya Tuhan juga melakukan hal yang sama di hidup kalian. Contohnya kayak di aku mungkin Tuhan menjangkau aku lewat hal-hal simpel kayak YouTube, TikTok. Mungkin kalian hal yang sama, mungkin gereja dan teman lain-lainnya. Jadi aku berharap dan aku encourage kalian untuk coba responi sedikit demi sedikit. Siapa tahu Tuhan memang mau bawa kalian ke deeper relationship with Him. Dan mungkin you're just a few steps away dari bertobatan itu. Dan kayaknya itu aja sih. Thank you. Oke, Jolin tetap di atas aja. Kita mau doa buat Jolin ya. Oke, yuk kita bangkit berdiri yuk. Seberapa banyak diberkati ya oleh kesaksian Jolin. Yuk, Koko Angel kan dan semua teman-teman kita akan doain Jolin. Tuhan, terima kasih kami dapat melihat jelas karya tangan-Mu Roh Kudus dalam kehidupan Jolin. Tuhan, kami mau sepakat sebagai satu keluarga dalam komunitas di gereja ini. Kami percaya kalau Tuhan pilih Jolin untuk jadi buah sulung di keluarganya boleh kenal Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam nama Yesus, kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan yang akan memampukan Jolin Tuhan untuk melayani keluarganya. Dia akan terus semakin dalam bersama Tuhan dan menghasilkan buah. Buahnya akan dinikmati oleh orang-orang yang ada di rumahnya Tuhan. Sehingga satu demi satu Tuhan, mereka akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kalau Tuhan bisa jangkau Jolin dengan cara yang ajaib, kami percaya Tuhan bisa jangkau keluarganya juga Tuhan dengan cara yang ajaib. Bukankah ini tahun penuaian Tuhan? Karena itu nyatakanlah Tuhan, kuasa Roh Kudus yang menyadarkan Jolin, kuasa yang sama menyadarkan keluarganya. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur, kami tahu lewat cerita Jolin kami bisa melihat Roh Kudus yang tidak kelihatan nyata pekerjaan-Mu Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur, berkati pekerjaan, kuliah, berkati kehidupan Jolin, biar dia terus semakin dalam bersama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kita sama-sama katakan amin. Kasih tepuk tangan yang meriah. Oke teman-teman, silahkan duduk. Thank you so much. Berapa banyak diberkati? Sekali lagi boleh angkat tangannya. Wow. Nah, hari ini kita ada di For You Personally ya. Nama tema dari ibadah hari ini adalah For You Personally, FYP gitu ya. Kenapa sih? Karena memang kita juga membukanya dengan sebuah cerita yang personal ya. Saya percaya Roh Kudus itu selalu bekerja untuk setiap pribadi. Amin. Dan itu akan berbeda-beda buat Jolin dan juga buat teman-teman yang ada di sini. Karena Roh Kudus adalah pribadi yang suka berelasi dengan kita secara personal. Amin. Dia Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. He is the God of the universe, yet so personal. Jadi jangan keraskan hatimu. Biarlah Roh Kudus membawa kita semakin dalam bersama Tuhan. Nah, hari ini Koko juga akan share tentang beberapa hal. Yang pertama soal basic needs. Sama-sama katakan basic needs. Setiap kita itu punya basic needs atau kebutuhan dasar. Ya, kita punya kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, papan gitu ya. Kita butuh makan, kita butuh pakaian, kita butuh tempat tinggal. Tapi ada kebutuhan emosional yang perlu diisi dalam hidup ini. Kita bisa punya pakaian, makanan, kita bisa punya tempat tinggal. Tapi kalau kita tidak mengisi tangki emosi kita dengan hal-hal berikut ini, kita akan tetap merasa homeless. Ya, homeless di sini bukan benar-benar nggak punya rumah sih, tapi ada rasa kosong, seperti nggak punya rumah untuk jiwa ini. Apa aja sih basic needs-nya? Yang pertama adalah acceptance atau penerimaan. Ya, kayak tadi Jolin cerita, setiap kita tuh butuh untuk bisa fit in. Benar nggak sih? Kita pengen diterima.
somehow kita pengen diterima sama circle-circle yang ada di sekeliling kita. Dan kita berusaha menjadi seperti yang mereka harapkan supaya kita bisa diterima. Sometimes juga kita berusaha melihat kehidupan orang lain di sosial media dan kita berusaha untuk jadi seperti mereka. Sekali lagi, buat apa? Supaya kita diterima oleh mereka. Bahkan sometimes ya, acceptance ini sudah diperjuangkan sejak kita dalam keluarga. Waktu kita masih kecil, tanpa sadar mungkin orang tua kita yang gak mendapatkan ilmu parenting pada saat itu, atau mungkin belum kenal Tuhan, mereka seringkali memberikan syarat untuk anak-anaknya supaya dikasihi. Mungkin maksudnya baik loh ya. Maksudnya adalah untuk memotivasi anaknya supaya lebih sungguh lagi. Tapi kadang-kadang penangkapan si anak ternyata berbeda. Oh, aku dikasihi bersyarat. Kalau aku mau di-accept sama papa, kalau aku mau di-accept sama mama, aku harus capai standar-standar tertentu. Dan akhirnya itu membuat kita selalu melihat, kalau gitu aku harus berusaha nih lakukan apa saja yang orang harapkan supaya aku diterima sama mereka. That is acceptance. Dan kita akan bertumbuh jadi seperti itu. Orang yang bisa jadi bahkan people pleaser juga, suka nyenengin semua orang. Mungkin orang-orang memang disenangkan karena kita berusaha diterima orang tersebut, kita senangkan orang itu. Tapi sebenarnya di dalam sini, di dalam jiwa kita ngerasa digrogoti dari dalam. Ada banyak hal yang kita nggak suka tapi terpaksa kita lakukan for the sake of being accepted by others. Nah, yang berikutnya adalah connection. Setiap kita tuh punya kerinduan to connect with somebody, ya, someone, person. Waktu kita masih kecil, kita semua tuh punya longing in our hearts to connect with our parents, ya. Kita punya kerinduan itu. Kita mau terhubung. Sekalipun misalkan ya, kayak contoh Koko dan Ci Angel, kita di rumah tuh ada mbak yang bantu jaga anak. Oke? Jadi kalau dibilang siang, pagi, sampai sore, ya pasti anak-anak tuh lebih banyak waktunya sama mbaknya. Tapi kalau kita udah di rumah nih, mereka selalu longing to be with us. They want to connect with us. Mereka maunya nempelnya sama Ci Angel, sama Koet gitu. Padahal yang menemani mereka sepanjang hari, ngajak main, kasih susu, nidurin gitu ya, itu mbaknya. Tapi mereka longing to connect with someone they love. Nah, kita semua tuh punya kerinduan itu. Tapi masalahnya nggak semua keluarga bisa memberikan itu. Ada keluarga yang terpaksa nih, karena ketidakbijaksanaan, akhirnya terjadi perceraian. Lalu kemudian si anak akhirnya bisa terhubung hanya dengan salah satu. Mungkin papanya meninggalkan, mungkin mamanya meninggalkan. Ada yang bukan berpisah karena perceraian, tapi berpisah karena meninggal dunia. Sehingga dia nggak punya waktu lebih banyak seperti kebanyakan orang untuk punya waktu lebih banyak sama papanya. Banyak momen-momen yang bisa dinikmatin seketika hilang. Tapi dalam hati nih, ada kerinduan untuk connection. Makanya sometimes begini, waktu dia seorang anak nih ya, nggak punya figur ayah, dalam perjalanan hidupnya waktu dia dewasa, dia mencari figur ayah itu dari orang lain. Sebaliknya, kalau dia nggak dapat figur mama, waktu dia dewasa, dia longing for that connection. Dia mencari figur mama dari orang lain. Dan itu akan menjadi hal yang basic, ya, basic needs. Lalu berikutnya ada yang namanya value. Value itu artinya berharga, ya, merasa dirinya dihargai. Setiap kita tuh, jujur lah, walaupun kita bilang gini, aku sih nggak cari puji-pujian, aku sih nggak minta dihormatin. Tapi dalam hati kita nih, kita tahu waktu kita dihargai itu kita ngerasa seneng. Ya, mungkin kita nggak minta dihargai oleh seluruh dunia ini, tapi minimal dari orang-orang terdekat kita. Kita punya kebutuhan untuk merasa berguna. Ya, makanya orang yang tidak memberikan kontribusi apa-apa, di hatinya bisa merasakan kekosongan, karena dia merasa dirinya nggak berguna. Tapi sometimes nih, ada orang-orang yang justru waktu diminta tolong, boleh nggak kamu bantu? Wah, seneng banget, berarti aku dihargai. Aku berguna, aku bisa berkontribusi nih sesuatu. Nah, bayangin kita semua punya kebutuhan ini. Kita berharap kita tuh dihargai oleh orang lain, oleh keluarga kita. Nah, yang berikutnya security. Security ini keamanan. Keamanan bisa bicara soal gini. Setiap kita waktu kita masih kecil nih, ini semua anak-anak sama lah.
kalau ada dengar suara orang tuanya atau suara teriak-teriak nih, mungkin dari orang tuanya atau mungkin bukan dari orang tuanya ya, pokoknya ada suara berantem, banting pintu, itu anak di dalam hatinya nih pasti langsung ngerasa tidak aman ya. Bahkan kalau seandainya masih dalam kandungan aja, terus mama sama papanya berantem, si anak di dalam itu akan secara emosional merasa nggak safe, nggak aman, dan mempengaruhi mentalnya. Jadi setiap kita nih, dari sejak kecil, kita tuh mau sebuah environment yang aman. Kita perlu rasa aman. Bukan berarti kita jadi manja dan nggak mau terima tantangan ya, tapi rasa aman supaya hati ini lebih tenang dan stabil gitu. Rasa aman ini juga bicara soal keamanan untuk melihat masa depan. Ada orang-orang ya yang mungkin gak seberuntung teman-teman. Kita tuh punya rasa aman at least untuk melihat beberapa bulan ke depan, setahun ke depan, 2 tahun ke depan. Tapi ada banyak orang yang gak punya rasa aman yang sejauh itu. Boro-boro lah kok sebulan, minggu depan aja aku gak tahu gimana. Ini hari demi hari cari makan tuh bukan live paycheck to paycheck ya, bukan bulan ke bulan nih, gajian per gajian, hari ke hari loh. They need sense of security. Jadi jangan ngomongin yang lain-lain kok. Untuk yang basic banget nih, rasa aman aja aku nggak punya. Dan kalau ini terus kosong, kita tuh akan mencari kepada banyak hal untuk membuat kita bisa merasa aman. Akhirnya bisa jatuh dalam, misalkan, ya udah aku kerja yang nggak bener deh, nggak apa-apa. Paling nggak aku merasa aman untuk 1 bulan ke depan. Aku ngelakuin hal yang salah, paling nggak aku ngerasa aman untuk some moment of time. Ini akan menjadi trap atau jerat. Dan yang terakhir adalah basic needs kita, eternal life. Mungkin secara psikologi yang ini nggak akan masuk, hidup yang kekal gitu ya. Tapi firman Tuhan bilang di kitab Pengkhotbah, Tuhan menaruh kekekalan di dalam hati manusia. Jadi di dalam hati kita nih, mau kamu deny atau enggak, kamu tuh pasti merasakan setelah kita mati, hidup ini nggak berhenti. Kita tahu nih, mau kamu agamanya apapun, you have sense of eternity. Kamu tahu nih, life is not stop after you die. There is something after life, ya. Ada sesuatu nih after this life, kita akan masuk ke babak baru hidup yang kita tuh sama sekali nggak tahu seperti apa, dan sepertinya akan jauh lebih lama dari yang kita hidupi di dunia ini. Eternity, kekekalan. Dan karena itu kita juga punya sense of insecurity. Kita nggak tahu gimana ya nanti, seperti apa ya. Apakah ada yang menjamin kekekalan saya? Nah, dari semua kebutuhan ini, kita semua butuh. Kita semua butuh. Namun masalahnya adalah, waktu dosa masuk ke hidup manusia, dosa merusak. Sehingga kita tidak mengalami pemenuhan untuk setiap kebutuhan tadi. Kita terluka, kita ditolak, kita merasa nggak berharga. Makanya ada orang yang jatuh dalam dosa, dia merasa dirinya nggak layak. Kok pernah dulu ngobrol sama orang yang dia bilang begini, kok aku ngerasa nggak mau ke gereja karena diriku kayaknya kotor banget. Lihat ya, value-nya tiba-tiba turun. Kenapa? Karena dosa masuk menggerogoti hati dan pikirannya. Ada orang-orang yang seperti itu. Dosa mulai masuk dan merusak cara berpikir kita, dan akhirnya itu membuat kita tidak mengalami kebutuhan-kebutuhan dasar tadi. Firman Tuhan bahkan bilang begini, inilah yang sudah terjadi waktu manusia pertama Adam jatuh ke dalam dosa. Kuasa dosa itu pun masuk kepada semua manusia. Seperti apa? Penyakit keturunan yang menular. Jadi penyakit keturunan, kalau dulu Adam dan Hawa punya, keturunannya punya. Dan itu menular. Menular tuh artinya gini, Koko pernah ditolak orang, Koko akan menolak orang. Koko pernah dilukai orang, Koko akan melukai orang. Aku pernah dilukai papa mamaku, aku nggak sembuh, aku akan melukai nanti anakku. Dan seterusnya. Aku nggak merasa dihargain, lihat aja nanti suatu hari aku akan membuat orang lain juga merasa tidak dihargai. Seperti penyakit menular, kamu disakiti, kamu menyakiti. Dan itu terjadi, bayangin seluruh dunia ini semuanya terjangkit penyakit yang namanya dosa. Itu membuat kita semua tuh nggak bisa ngalamin pemenuhan untuk basic needs yang tadi. Kalaupun kamu punya kesadaran akan hal ini, terus kamu mau memenuhi hal ini, pas kamu lihat ke dalam, ternyata hatiku juga terluka. Aku juga nggak dapet sense of security. Aku juga nggak dihargai. Aku juga nggak diterima. Aku juga nggak punya connection yang
berkualitas sama Tuhan, sama orang lain? Gimana aku bisa kasih sesuatu yang aku nggak punya? Yang mengerti katakan amin. Dan di situ ditulis, bersama kuasa dosa itu datang juga kematian. Jadi dosa membuat kita nggak mengalami basic needs yang kita butuhkan, dan lebih parahnya membuat kita mati kekal. Bukan eternal life, tapi eternal death. Ya, kematian kekal, atau yang kita sebut dengan maut, atau yang mungkin orang lebih familiar dengan kata neraka, hell. Terpisah dari Tuhan selamanya. Oleh sebab itulah semua orang pasti mati. Kenapa? Karena semua orang berdosa. Lihat ya, waktu manusia jatuh dalam dosa nih, segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Waktu kita jatuh dalam dosa, kecenderungan hati selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Jadi waktu berpikir, selalu maunya jadinya mikirnya tuh nggak bisa ke arah yang benar. Even kamu udah berpikir dengan benar nih, kamu tahu itu salah, kamu lakukan. Kamu tahu itu baik, tapi kamu nggak lakukan. Kecenderungan hati tend to do what evil, ya, apa yang jahat gitu. Selalu ke arah sana. Kenapa? Karena dosa tadi. Dan ini nggak cuma menjangkiti beberapa orang, ini menjangkiti semua orang. For everyone has sinned, we all fall short of God's glorious standard. Ini balik lagi ke cerita Jolin tadi. Seringkali kita berpikir, gua nggak jahat-jahat banget, hidup gua nggak macem-macem kok. Kalau mau bilang jahat, banyak yang lebih jahat. Aku tuh nggak segitunya lah. Paling jauh tuh bohong, ya gitu. Itu bohong pun udah 20 tahun yang lalu. Gitu. Selama 20 tahun terakhir nggak pernah bohong. Mungkin kita merasa ada self-righteous ya, ngerasa diri kita benar, nggak jahat-jahat amat. Tapi kamu tahu, nggak jahat-jahat amatnya kamu tetap nggak masuk standarnya Tuhan. Di sini ditulis, we all fall short of God's glorious standard. Kalau KKM di sekolah mungkin 75, ya. Di kantor ada juga tuh indikator untuk melihat performance kamu. Dan mungkin standarnya nggak sempurna deh. Tapi buat Tuhan, standarnya itu 100% kudus. Ya, 100% kudus. KKM-nya tinggi, bukan 99. KKM-nya 100. Jadi kita harus sempurna, kudus, baru masuk standarnya Tuhan. Ada yang pernah arguing, bilang begini nih, masa sih Tuhan Yesus kan kasih? Kalau dia kasih, masa sih kalau ada nih orang yang hidupnya baik banget nih, bantu orang, buka rumah sakit, bikin panti asuhan, pokoknya memberi makan ratusan orang setiap hari nih, tapi dia nggak kenal Yesus nih, dia nggak kenal Yesus ya, terus dia meninggal. Menurut kalian, Tuhan Yesus yang penuh kasih itu akan terima orang ini atau enggak? Baik banget tapi ini orang nih, kasih makan ratusan orang tiap hari, buka rumah sakitnya gratis, bantu sana sini. Coba pikir dengan logika nih, Tuhan kan baik ya, ini penuh kasih juga kan. Orang ini mencontohkan kasih juga nih, tapi dia nggak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Menurut kalian, apakah orang ini diterima oleh Tuhan? Sadly to say, tidak. Kenapa? Karena walaupun orang ini baik, hidupnya tetap ada di dalam kuasa dosa. Karena sekali lagi standar Tuhan itu 100% kudus. Kejam banget nggak Tuhan? Nggak kejam. Coba sekarang kalau kamu dikasih air minum, terus air minum itu ditetesin satu tetes racun nih. Tapi air minumnya 330 ml let's say. Itu air bersih loh, baru dibuka dari segelnya, dikasih, tapi ditetesin satu tetes racun. Kamu mau minum nggak? Tapi kan banyakan bagusnya. Kamu mau minum nggak? Enggak kan? Kamu aja bisa bilang gini, sekalipun air minum ini bagus, bersih, tapi ada satu tetes racun, aku nggak mau minum. Kenapa kamu bilang gini? Tuhan, masa orang ini udah baik dari lahir sampai dia meninggal, buat perbuatan baiknya banyak sekali, cuma gara-gara dia nggak percaya Yesus, kamu nggak terima dia. Sama hal nih, kalau kamu nggak mau terima air minum racun satu tetes tadi, yang dibandingin sama air bersihnya sebenarnya jauh banget kan? Kenapa kamu memaksa Tuhan harus terima
orang yang kelihatannya baik, tapi dia nggak percaya Yesus. Berarti jawabannya sama. Kalau kamu menolak air minum itu, Tuhan juga berhak menolak orang ini. Jadi di antara kita, mau baiknya banyak, mau baiknya sedikit, mau jahatnya banyak, jahatnya sedikit, kita semua ini tidak ada yang lolos standarnya Tuhan. We all fall short of God's glorious standard. Mau kamu pelayanan, kamu nggak pelayanan, tetap nggak lolos standarnya Tuhan. Karena standarnya Tuhan itu 100% kudus. Kalau kita nggak lolos standar Tuhan, berarti destinasi kita cuma satu. Ya itu tadi, maut. Sebab upah dosa ialah maut. Setiap dosa terjadi, ada konsekuensi menanti. Jadi setiap kita nih, tetap harus menanggung sebuah konsekuensi. Walaupun perbuatan baik kita banyak. Koko kan ulang cerita ini sebagai contoh, biar logika kita masuk ya. Karena iman Kristen bukan iman ngawang-ngawang, tapi iman yang berlogika. Yang mengerti katakan amin. Jadi kita harus ngerti dengan logika. Contoh gini, kalau ada orang bawa motor, terobos lampu merah, terus di stop sama polisi. Kamu mana SIM, mana STNK, kamu kena tilang. Kenapa? Kamu terobos lampu merah. Kalau kamu mau ambil SIM STNK kamu nanti ya, Senin depan kita akan ketemu di persidangan. Oke Pak, siap. Nah, kalau kamu tahu kamu punya kesalahan, kamu berusaha menebus kesalahan itu. Kamu buat baik nih, ini kan masih Senin depan lagi sidangnya kan, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Aku lakukan bakti sosial, aku rekam, aku masukin ke YouTube-ku, aku buat donasi, open donation, bantu orang dan lain segala macam kan, supaya punya bahan untuk menunjukkan perbuatan baik kamu lebih banyak daripada kesalahan terobos lampu merah itu. Terus hari persidangan tiba nih, Senin kamu datang, terus kamu ditanya, kamu tahu nggak kesalahan kamu? Tahu Pak? Apa? Saya terobos lampu merah. Oke, kalau gitu kamu setuju kan untuk konsekuensinya? Kamu harus bayar denda. Pak, sebentar. Sebelum Bapak kasih saya denda, saya kasih tahu Bapak dulu apa yang saya lakukan dari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Saya lakukan A, B, C, D, semua kebaikan. Bapak pernah nggak lakukan itu? Wes, hakimnya ditantang itu. Lu pernah nggak Pak? Ya kan? Saya udah lakuin nih. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Berapa banyak donasi yang saya kumpulkan? Saya bantu ini, saya kirim bantuan ke bencana di mana. Menurut kalian nih, berdasarkan hukum, apakah perbuatan baik itu bisa membatalkan perbuatan salah? Tidak. Sama halnya, kita buat baik nih. Tuhan, aku buat baik yang banyak, aku buat baik yang banyak ya. Dan lebih banyak daripada kesalahanku. Iyalah, kesalahannya cuma 1 hari, perbuatan baiknya 6 hari. Tetap aja, itu nggak akan bisa menghapus perbuatan jahat. Jadi, perbuatan baik kita itu bagus sih. Tapi kalau kamu pernah jatuh dalam dosa, kamu tetap harus bayar yang salah itu. Dan upah dosa ialah maut. Kamu tetap harus bayar. Kamu nggak bisa bayar dengan perbuatan baik. Kamu harus bayar dengan menjalani hukuman. Siapa yang bisa tahan menghadapi hukuman itu? Dan ini yang terjadi karena dosa masuk. Kalian lihat, semua basic needs tadi malah berbalik. Kamu nggak dapat penerimaan, sebaliknya kamu ditolak. Dunia ini jadi rusak karena semua orang berdosa. Kecenderungan hatinya jahat semata-mata. Kamu bisa aja lahir di keluarga yang mendidik kamu keras banget dan kasih syarat yang tinggi banget sampai kamu berpikir, gue ini anak kandung bukan ya? Kok nggak dapat penerimaan sama orang tua? Kok sekeras ini dia didik saya? Kamu ngerasa rejected. Dan itu mungkin buah dari dosa yang juga mempengaruhi papa kamu atau mama kamu. Kamu merasa disconnection. Ada penyakit yang akhirnya membuat anggota keluarga kita meninggal atau orang yang kita sayang meninggal. Akhirnya kita terpisah, disconnected dengan orang yang kita sayang. Terus kita marah, Tuhan kenapa? Kalau Tuhan baik, kenapa Tuhan gak sembuhin? Kalau Tuhan bisa sembuhin dia, Tuhan bisa sembuhin orang itu, kenapa Tuhan gak sembuhin keluargaku? I feel disconnected. Apakah Tuhan yang menyebabkan penyakit itu? Bukan. Apakah penderitaan datang dari Tuhan? Bukan, datang dari dosa. Karena dosa masuk, itu seperti penyakit menular yang menghancurkan kehidupan manusia. Kita mulai merasa nggak layak, unworthy untuk datang ke hadirat Tuhan. Kita punya uncertainty, yang tadinya harusnya security, justru malah berbalik ketidakpastian. Yang tadinya harusnya dapat eternal life, justru mengalami maut. Sampai Rasul Paulus bilang gini, oh, what a miserable person I am. Betapa malangnya aku nih celaka. Orang yang celaka. Who will free me
from this life that is dominated by sin and death. Siapa yang akan bebasin aku dari hidup yang didominasi, dikuasai oleh dosa dan kematian? Baca sama-sama yuk. Thank God, the answer is in Jesus Christ our Lord. Ternyata yang bisa bebasin kita dan memenuhi semua basic needs kita adalah satu pribadi ini. Namanya Yesus Kristus, Tuhan kita. Yesus datang ke dunia dan dia bilang begini suatu kali sama Nikodemus, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh eternal life, hidup yang kekal. Nah, perhatikan kalimat ini yang seringkali orang nggak baca. Orang cuma baca Yohanes 3:16. Baca Yohanes 3:17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Justru kalau kamu ada di dunia yang penuh penderitaan, penuh kuasa dosa, Tuhan Yesus datang bukan menghakimi kamu, justru mau menyelamatkan kamu. Jesus come to save us. Yang percaya katakan amin. Dan dia melakukannya dengan mengorbankan dirinya di kayu salib. Kenapa Yesus harus menyelamatkan kita, tapi bentuknya seperti ini? Karena setiap dosa ada konsekuensi menanti. Ingat ya, Yesus datang tuh nggak bisa gini, oh kamu berdosa, ya udah aku hapus dosanya ya. Aku hapus dosanya. Itu sama aja kayak kamu di pengadilan tadi. Kamu bilang, aku udah buat banyak kebaikan kok. Jadi biarlah kebaikanku ini menutup kebusukanku ya. Nggak bisa gitu bro. Nggak gitu konsepnya. Yesus datang ke dunia, dia harus menjalani konsekuensi dari dosa yang kita buat. Kita yang berpikir kotor, kita yang otaknya mesum, kita yang ngomongnya jahat, kita yang tangannya melakukan banyak hal yang tidak berkenan, kita yang jatuh dalam perjudian, kita yang jatuh dalam drugs. Semua itu harus ada yang bayar. Dan I bet you, kamu gak akan pernah bisa bayar. Karena harganya maut. Makanya Yesus datang dan mati di kayu salib untuk bayar semua tindakan dosa kita. Yang mengerti katakan amin. Dan dia gak bisa bayar hanya dengan melakukan perbuatan baik. Ingat, konsekuensinya harus dilakukan. Dia harus menjalani yang namanya maut. Maut itu harus ditumpahkan kepada hidup orang ini. Supaya semua hukuman-hukuman yang harusnya kita terima, harusnya ada di kepala kita, itu disedot oleh Tuhan. Dan dia makan semua hukuman itu dengan menderita di kayu salib. 39 kali dicambuk. Kenapa angkanya ganjil? Karena orang Romawi percaya nih, 39 kali akan bikin orang ini sekarat. Kalau 40 dia akan meninggal. Jadi cukup 39 kali cambukan aja ya. Jangan sampai dia meninggal. Enak banget kalau dia meninggal. Kita harus buat dia lebih tersiksa lagi. Apakah Yesus bersalah sampai harus seperti itu? Kita yang bersalah. Tapi dia yang dicambuk. Dan waktu dia dicambuk, cambuk dengan tulang binatang yang ada logam di ujung cambukannya, itu mencabik-cabik tubuh Yesus. Dia kehabisan darah. Waktu dia mengalami itu, dia diberikan mahkota duri di kepalanya, terus dihina, diludahi, dipukuli, dan lain sebagainya. Diberikan jubah untuk olok-olok. Raja orang Yahudi kan, nih jubahnya. Darah menyerap di jubah itu, lalu kemudian jubahnya setelah selesai ditarik dan pendarahan kembali terjadi. Yesus nggak berhenti di situ, dia harus pikul kayu salib menuju Golgota. Dan karena dia kehabisan darah, dia nggak mampu lakukan itu. Ya, dia dibantu oleh Simon dari Kirene. Sampai di Bukit Golgota, tangan dan kakinya dipaku. Bukan di pergelangan, bukan di telapak ya, tapi di pergelangan. Kenapa? Karena kalau di telapak, secara medis, hal ini akan sulit. Karena bisa terjadi pada saat Yesus digantung selama kurang lebih berjam-jam di situ, akan robek. Dan Yesus akan jatuh dari kayu salib itu. Jadi ditaruhnya di pergelangan, supaya tulang di sini menahan paku tersebut, dan Yesus bisa tetap tertancap di kayu salib itu. Kamu bayangin ya, di pergelangan kamu itu banyak syaraf, banyak nadi di situ. Dan Yesus harus mengalami kesakitan itu. Kiri dan kanan tangannya, lalu kakinya dipaku. Dan dalam kondisi seperti ini, artikel medis juga bilang begini, setiap kali dia mau hembuskan nafas, dia harus tarik badannya ke atas.
Jadi kalau dia disalib, setiap kali dia nafas nih, dia menghembuskan, dia harus angkat badannya. Itu dia turun lagi, tarik nafas, angkat lagi, hembuskan nafas. Semua itu penderitaan yang dilakukan secara berjam-jam. Dalam momen itu dia masih berkata, Tuhan ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu. Itu berapa nafas yang harus dilepaskan, berapa kali dia harus angkat badannya, dan setiap kali dia angkat badannya, dia harus menekan tangan dan kakinya yang sudah tertancap oleh paku. Kenapa? Karena dia harus membayar hukuman yang harusnya kita bayar. Amin. Jadi jangan lihat ini sekedar, oh iya Yesus mati bagiku. Lihat ini sebagai sebuah kesadaran, aku yang harusnya di situ. Aku yang harusnya di situ. Sekarang kalau kita sudah kenal Tuhan Yesus sekian lama, bahkan kamu mungkin dari lahir udah kenal Tuhan Yesus, disuruh baca Alkitab aja susah banget. Disuruh melayani Tuhan aja mungkin juga susah banget. Ada banyak hal yang kita hitung-hitung. Bersyukurlah Yesus yang kita sembah tidak seperti itu. Amin. Dia enggak. Dia melakukan yang terbaik untuk kita. Sewajarnya kita semua yang ditebus Tuhan, kita melakukan yang terbaik, memberikan hidup ini untuk pribadi Raja segala raja. Yang mengerti katakan amin. Dan yang paling parah adalah waktu Yesus berkata, aku haus. Di situ prajurit Romawi mengambil hisop, ya semacam batang. Di ujungnya ada spons, ditaruh di anggur asam, lalu dicucukkan ke mulut Yesus. Waktu dulu kita baca bagian itu, kita pikir ada prajurit Romawi yang masih baik hati mau kasih minum Yesus walaupun pakai anggur asam. Tapi ternyata secara konteks itu bukan tindakan belas kasihan, sebaliknya itu tindakan mempermalukan. Orang Romawi waktu mereka ada di luar, di bukit, mereka tuh ke toilet, setelah mereka BAB, mereka ngebersihin bekas BAB mereka di pantat mereka itu dengan spons, ditaruh di anggur asam, lalu dibersihkan. Kalian tahu benda yang sama ditempelkan ke mulut juru selamat kita. Dia dipermalukan seperti itu. Apa mulutnya Yesus yang salah? Mulut kita yang berdosa, mulut kita yang jahat. Tapi dia yang tanggung hukuman yang harusnya kita tanggung. Makanya jangan lihat ini sekedar kesiannya Yesus. Harusnya kamu yang di situ, harusnya saya yang di situ. Kenapa Tuhannya orang Kristen mati? Kok Tuhan mati? Jawabannya, kalau Tuhanku tidak mati, aku yang akan mati. Aku bersyukur punya Tuhan yang mau mati. Emang untungnya apa Tuhan mati buat aku? Aku bisa kasih apa sih kalau dia mati buat aku? Aku hidup memuliakan dia. Sebaik-baiknya aku hidup gak akan pernah bisa balas juga kok kebaikannya. Yang mengerti katakan amin. Kematiannya itu tanda cinta terbesar yang pernah kamu lihat. Kalau kamu tahu sebegitu cintanya Tuhan sama kamu, kamu akan melihat Alkitab bukan sebagai buku sejarah, tapi sebagai surat cinta. Amin. Dan lihat, waktu Yesus lakukan semua ini, ada pesan yang dia mau sampaikan. Dia berusaha memenuhi semua basic needs yang dunia nggak bisa kasih akibat dosa. Yang pertama, acceptance. Kalau waktu kita jatuh dalam dosa, kita merasa tertolak. Kalian tahu, Yesus mati di kayu salib. Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Baca yuk sama-sama yang di garis bawah 1, 2, 3. Ketika kita masih berdosa. Kalau dunia kasih syarat, kamu mau dicintai, kamu punya mobil lah. Kamu mau dicintai, saldomu segini lah. Kamu mau dicintai, berprestasi dulu dong. Kamu mau dicintai, ikutin dulu dong gaya hidup kita. Kamu harus bisa minimal sama kayak kita. Tapi Yesus gini, kamu mau dicintai, gak usah pakai syarat. Bahkan ketika kita masih berdosa, aku menunjukkan kasihnya kepada kamu dengan cara mati untuk kita. Amin. Jadi acceptance itu sudah diberikan oleh Tuhan. Kalau kamu cari penerimaan, carilah Yesus dan kamu akan menerima acceptance dari Tuhan. Amin. Acceptance dari Tuhan beda dengan acceptance dari manusia. Karena yang menerima kamu bukan ciptaan, tapi pencipta. Amin. Kamu pernah bilang ini, kalau kamu ikut sebuah kompetisi Indonesian Idol contohnya, kamu udah di-accept, kamu jadi juara nih di Indonesian Idol, kamu udah di-accept nih sama level Indonesia. Kamu nggak perlu kok ikut
Indonesian Idol versi Kota Batam. Ngapain lagi kamu ikut pertandingan vokal di Kota Batam, level Kepulauan Riau? Kalau di level yang lebih besar kamu sudah diterima. Sama halnya, kalau di level yang lebih besar, lebih tinggi, Tuhan pencipta langit dan bumi sudah accept kamu, kenapa masih hidup haus cari penerimaan dari manusia di sekeliling kita yang mengerti? Katakan amin. Kamu akan merasa, enggak kok, aku nggak perlu itu. The creator of heaven and earth already accept me even when I'm still a sinner. Aku udah dicipta dan diterima. That's more than enough. Penerimaan manusia itu bersyarat, penerimaan Tuhan tidak bersyarat. Yang berikutnya, Yesus berdiri di muka pintu, Wahyu 3:20. Dia mengetuk, jika ada orang yang mendengar suaraku dan membuka pintu, aku akan masuk mendapatkan orang itu. Ngapain nih Yesus masuk? Dia akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Makan bersama itu bicara soal connection. Ingat, semua kita longing to have a connection. Dan Tuhan sekarang ada di depan pintu hatimu, ngetuk hatimu. I want to connect with you. Bayangin ya, kalau kamu, rumahmu didatengin nih sama Grab, ketok pintu. Kamu pasti lihat-lihat dulu kan, bener nggak ya aku pesan? Bener nggak nih? Tapi coba kalau yang di depan pintu kamu ini orang yang sangat well respect, yang sangat terkenal gitu, yang sangat, wah kamu kagumi dia datang. Aku percaya kamu pasti langsung buka, ya kan? Nah sekarang yang berdiri mengetuk pintu hatimu adalah Yesus yang telah mati bagimu. Kenapa kamu masih membiarkan dia ada di luar? Kenapa kamu tidak membiarkan dia masuk dan duduk makan bersama-sama dengan? Kalau kamu butuh hubungan yang akan memuaskan kamu sampai hidup yang kekal, kamu bisa mendapatkannya di dalam Yesus. Amin. Makanya di sini ya, Koko juga mau bilang, kalau ada yang pengen punya hubungan dalam konteks pacaran, tapi kamu aja belum mengenal kasih Yesus, mendingan gak usah. Nanti kamu kecewa karena kamu gak pernah mengalami kasih yang sesungguhnya. Kamu belum kenal yang namanya cinta kalau kamu belum kenal yang namanya Yesus. Karena cinta sejati sudah ditunjukkan oleh Yesus. Jadi kalau kamu mau masuk ke dunia percintaan, masuklah dalam hubungan dengan Tuhan. Amin. Then you will know what is love. Lalu yang berikutnya, Yesus juga melakukan hal ini. Perhatikan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Kamu warisi dari nenek moyangmu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Sama-sama baca yuk. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi kamu merasa gak berharga, Yesus mati memberikan darahnya supaya kamu jadi berharga. Jangan bilang kamu gak ada gunanya, jangan bilang kamu useless. Mungkin kamu gak ngomong ke diri kamu, tapi ada orang lain yang ngomong sama kamu. Mulai hari ini kamu gak perlu cara seperti itu lagi. Kamu tahu kalau kamu gak berharga, Yesus tidak mencurahkan darahnya untuk kamu. From now on, setiap kali kamu merasa dirimu gak berharga, kamu ngomong sama diri kamu, perbesar volume firman dibandingkan perasaan. Bilang, I am loved by God. I know I am loved by God because He died for me. Dengan darah yang mahal, bukan dengan emas dan perak, tapi dengan darahnya sendiri. Semahal apa hidupmu? Semahal darah anak domba. Amin. Darah Yesus. You are valuable. Dia isi basic needs kamu. Dan yang berikutnya, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri. Perhatikan, kalimat ini penting. Allah tidak menyayangkan anaknya, Yesus, tetapi menyerahkannya bagi kamu, bagi kita semua. Bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Apa sih maksud ayat ini? Maksudnya gini nih, nyawa itu kan hal yang paling berharga dalam hidup. Kalau nyawa aja dikasih, nyawa itu yang terbaik dari seseorang, apalagi semua yang kami butuhkan, semua yang kamu perlukan, pasti akan dikaruniakan kepada kita. Amin. Kalau nyawa Dia kasih, masa depan pasti Dia sediakan. Amin. Kamu gak akan kekurangan sesuatu yang baik. Pasangan hidup juga pasti Dia sediakan. Pekerjaan juga pasti Dia sediakan. Hari depan penuh harapan juga disediakan. Kenapa kamu bisa punya sense of security kayak gitu? Hey, hidup yang kekal aja dijamin, apalagi hidup yang sementara di dunia. Amin. Yang lebih jauh, yang lebih besar Dia udah solve. Supaya yang lebih singkat, yang sementara, you don't have to worry. Kamu tetap harus bijaksana ngambil keputusan, tapi kamu punya sense of security.
langit dan bumi akan berlalu nih, firman Tuhan tidak akan berlalu. Semua yang dijanjikan pasti terjadi dalam hidup kita. You are secure. Nah, yang terakhir, inilah hidup yang kekal itu. Kan kita pengen hidup yang kekal kan? Banyak orang berpikir gini, aku akan terima hidup yang kekal pas aku meninggal. Aku meninggal, aku nggak masuk neraka, aku masuk surga. Yes, this is eternal life. Itu keliru. Yang benar adalah gini, hidup yang kekal tidak dimulai nanti pada saat kamu meninggal. Hidup yang kekal dimulai di saat kamu menerima Yesus. Ayat firman Tuhan bilang gini, kita baca sama-sama. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau. Mengenal siapa? Mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Di hari kamu kenal Yesus, kamu terima eternal life. Di hari kamu kenal Yesus, kamu sudah punya hidup yang kekal. Jadi hidup yang kekal bukan bicara surga, tapi hubungan dengan yang punya surga. Amin. Hubungan dengan Tuhan. Nah, banyak orang pengen ke surga, tapi nggak mau punya hubungan dengan Tuhan. Menurut kalian bakal awkward nggak? Aku pengen ke surga. Kenapa? Karena pilihannya neraka. Kalau nggak surga, neraka. Ya udah surga aja. Tapi nggak mau kenal sama yang punya surga. Tahu dari mana? Ya selama di dunia punya banyak kesempatan juga nggak mau kenal kok. Nggak mau go deeper with Jesus. Tapi kok aku mau bilang, kalau kamu kenal Yesus, kamu bisa merasakan surga di bumi. Amin. Karena surga bukan tentang tempatnya, tapi bersama dengan siapa. Bukan soal tempatnya, tapi bersama dengan siapa. With whom you have relationship with. Itulah surga. Nah, Yesus bilang, hidup yang kekal adalah engkau mengenal aku satu-satunya Allah yang benar. Yang mengerti katakan amin. Nah, kita semua digambarkan seperti orang yang ada di sinking ship ini. Ya, kita kan awalnya semua belum kenal Tuhan Yesus. Kita semua berdosa. Upah dosa ialah maut. Jadi bayangin kamu ada di kapal yang sama, Koko juga ada di kapal yang sama, dan kapalnya lagi tenggelam nih, kapalnya udah miring. Koko nggak bisa gini. Lauren jangan takut, Koko akan selamatin kamu. Lah, Koko juga miring, ya kan? Koko juga di kapal yang sama kok, mau tenggelam juga. Kenapa kok kita semua ngalamin ini? Karena kita semua nggak lolos standarnya Tuhan, betul? Standarnya Tuhan apa? 100% kudus. Kamu nggak lolos, aku nggak lolos. Perbuatan baikku banyak kok. Apa aja bro? Standarnya 100% kudus. Karena dari awal Adam dan Hawa diciptakan memang bukan untuk berdosa kan? Jadi standarnya memang setinggi itu. Terus apa yang terjadi? Yesus datang dengan lifeboat. Ya, lifeboat itu sekoci penyelamat. Yesus datang. Terus Yesus mendekati kapal yang lagi tenggelam ini, kapal yang besar ini. Bayangin aja ya, Yesus berdiri di lifeboat itu. Terus dia bilang gini, come to the rescue. Oke, mari datang, mari. Barang siapa yang percaya kepadaku, kamu tidak binasa, kamu nggak masuk ke dalam lautan api itu. Kamu pindah dari kapal yang tenggelam kepada kapal keselamatan ini. Yesus berdiri, kasih tahu, come. Pertanyaan Koko nih, apakah semua orang mau lompat dan percaya Yesus? Apakah semua orang mau lompat dan percaya Yesus? Even di ruangan ini pun belum tentu semua orang mau percaya Yesus. Belum tentu. Dunia ini butuh keselamatan, itu udah pasti. Tapi nggak semuanya mau percaya kepada juru selamat. Dan kalau seandainya dia bilang gini, nggak percaya. Aku lebih percaya perbuatan baikku. Sorry ya, jangan lifeboatnya juga tenggelam, nggak mau aku. Terus kita nggak percaya. Terus kita berarti tetap di kapal yang tenggelam. Nah, waktu kapalnya tenggelam, apakah kamu bisa bilang gini, parah banget ya Yesus, karena ada orang nggak percaya sama dia membuat orang yang nggak percaya masuk neraka. Menurut kalian pernyataan itu benar atau enggak? Salah kan? Yesus justru datang mau menyelamatkan, bukan menghakimi dunia. Dia mau menyelamatkan. Tapi orang yang menolak untuk percaya kepada Yesus, dia memutuskan untuk tetap ada di kapal itu dan binasa. Yang mengerti katakan amin. Ya. Jadi hal yang sama. Hari ini anggaplah kita ada di kapal yang sama. Kita semua tenggelam, dan kita semua yang belum percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita masih di kapal itu. Kamu yang sudah percaya, kamu udah move to that lifeboat. Ya, kalau kamu gak percaya, dengar ya, Tuhan tuh gak akan maksa, enak aja kamu sini, dibanting gitu ya, dimasukin ke lifeboat. Enggak, Tuhan gak akan lakukan itu.
Karena selalu ada yang namanya free will, kehendak bebas. But at least hari ini kamu udah dengar bahwa ada keselamatan. Satu-satunya jalan adalah melalui Yesus. Kalau ada orang lain yang pernah nebus dosa kamu, silakan percaya. Silakan percaya orang itu. Ya, kalau dia pernah nebus dosa kamu. Tapi ingat, syarat seseorang manusia bisa tebus dosa adalah dia nggak boleh berdosa. Karena kalau dia berdosa juga, berarti pengorbanan dia nggak akan valid menghapus dosa kita. Boro-boro ngapus dosa kita, dosa dia aja belum dia beresin. Jadi, tapi kalau kamu kenal ada satu pribadi kok yang udah nebus dosaku, selain Yesus, please believe on that person. Tapi kalau kamu tahu nggak ada yang kayak gini, kalaupun ada yang itu juga berdosa masalahnya, nah, you have to make a decision to believe in Jesus, because He is the only God and Savior. Dan bukan cuma soal surga dan neraka sih, yang paling penting adalah Dia adalah kasih terbesar yang akan pernah kamu jumpai. For the greatest love of all is a love that sacrifices all. Kasih terbesar di dunia ini adalah kasih yang mengorbankan segalanya. Dan kasih terbesar ini didemonstrasikan, ditunjukkan waktu seseorang mengorbankan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. So I invite you, ya, bukan untuk masuk surga dengan jalur Yesus sih, tapi untuk kenal yang punya surga dan memiliki hubungan dengan Tuhan yang akan memenuhi semua basic needs yang kamu gak akan pernah dapatkan dengan puas dari dunia ini. Last, yuk kita lihat sama-sama. Jesus died the death we deserve. Yesus mati untuk kematian yang harusnya buat kita, tapi Dia mengambilnya dan Dia menanggungnya, so we could live the life we don't deserve. Yesus mati menanggung kematian yang harusnya kita tanggung, supaya kita bisa hidup, menjalani hidup yang gak sepantasnya kita miliki. When you believe in Him and let Him lead your life, nothing stay the same. Waktu kamu memilih untuk percaya Dia dan mempercayakan hidupmu untuk dipimpin oleh Dia, hidupmu gak akan pernah sama lagi. Yuk kita bangkit berdiri sama-sama. Bapak, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami bersyukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Kami sudah lihat bagaimana Roh Kudus secara nyata Tuhan berkarya dalam kehidupan Jolin. Tapi aku percaya Roh Kudus juga ada for us personally, for you personally. Dia punya karya dalam hidupmu yang akan Dia nyatakan. Tapi semua karya Roh Kudus akan bermula dari hati yang membuka pintu untuk memiliki hubungan dengan Yesus. I'm not selling heaven. I'm suggesting you the best relationship you will ever have. Aku nggak menjual surga. Percayalah Yesus supaya kamu dapat surga. Karena banyak orang mau surganya, nggak mau Yesusnya. But I promote one person akan mengubah hidupmu, dan kamu gak akan pernah sama lagi kalau kamu mau diberi, kalau kamu mau memberi dirimu dipimpin olehnya. And the name is Jesus. Dan yang menariknya, waktu Yesus ngajar murid-muridnya berdoa, Dia bilang begini, kamu boleh panggil Tuhan itu Bapa. Kamu boleh panggil Tuhan Bapa. Kamu bayangin ya, betapa kurang ajarnya hal itu buat orang Yahudi manggil Tuhannya sebagai Bapa. Mungkin juga buat agama-agama lain juga sama. Kalau kamu panggil Tuhan dengan sebutan Bapa, pasti orang akan nyinyirin kamu. Pede banget kamu. Siapa kamu? Berani-berani ngaku sebagai anak. Tapi Yesus datang ke dunia dan bilang gini, hey, waktu kamu berdoa, doalah demikian. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Artinya, Dia mau kamu dan Dia punya hubungan yang dekat seperti anak kepada Bapa. Dan semua hal yang kamu tidak dapat, basic needs yang kamu gak dapat dari Bapa kamu, dari keluargamu, kamu akan terima dari Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, bukan cuma hidup yang kekal, tapi hidup dalam segala kelimpahan. Kami percaya Tuhan. Yuk angkat tangan kita sama-sama. Kami mau panggil Kau Bapa Tuhan.